Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 yang masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini untuk siaran program 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa bisa saksikan juga sajian Ragam Budaya Bacangkurah malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Untuk kesempatan malam hari ini Jumat 3 April 2026. Saya Eli sudah bersama dengan dua narasumber kita pendengar. Beliau adalah Bang Nurhalis Majid dan juga ada Bang Arif Rahman Hakim yang memang selalu setia bersama di sajian Ragam Budaya. Begitu malam hari ini kami juga berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, bisa menikmati suasana malam hari ini dengan satu persembahan perbincangan kami mengenai salah satu ungkapan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang tentu saja ini juga masih tetap relevan hingga saat ini. Ya, topik kita hayam nang mahajan sapi ampun ngaran. Saya ini perlu bertanya banyak tentang ungkapan ini pendengar ya, supaya tidak salah paham. Hayam itu ayam, ya kan? Baik, dan seterusnya seperti itu sampai makna yang sebenarnya dimaksudkan dalam ungkapan ini. Maka sudah bersama kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nurhalis Majid. Waalaikumsalam Mbak Eli. Gimana, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Arif? Alhamdulillah sehat juga ya. Ini gimana nih ceritanya, habis lebaran tiba-tiba hayam nang mahajan sapi ampun ngaran ya. Takutnya memang itu ya, ada kaitannya dengan sesuatu yang gak ngenakin ya, arah-arahnya ke situ ya. Tapi seperti apa sebenarnya ungkapan ini lebih luas maknanya. Saya taunya hayam itu ayam, ya kan, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi Bang Nurhalis Majid. Sapi ampun ngaran, tiba-tiba sapi yang dapat nama gitu ya. Nah, iya, ini main enaknya aja nih kayaknya hayam nih ya. Enggak juga ya, hayam justru yang capek ya. Ayam yang sengsara. Telur mata sapi bukan? Ya. Masuk ya. Atau orang makan nangka kita kena getahnya, itu bukan maksudnya? Bukan. Nah, jadi supaya nggak salah paham, nggak nerka-nerka, silahkan Bang Nurhalis Majid dari ungkapan ini sebenarnya apa sih yang dimaksud hayam nang mahajan sapi ampun ngaran. Tentu saja nanti kita juga akan dengarkan pandangan atau pendapat dari Bang Arif Rahman Hakim. Silakan Bang Nurhalis Majid. Iya, ini kan ungkapan yang unik ya. Hayam nang mahajan tuh hayam yang mengejan ya. Mengejan. Yang ngeluarin telur. Nah, tapi sapi yang punya nama. Nah, telur mata sapi itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sapi. Nggak ada. Telur. 100% punya ayam itu. Iya kan? 100% punya ayam. Tapi kenapa sapi yang mengklaim? Iya. Iya kan? Di mana ada kontribusi sapinya ya? Tidak ada sama sekali kontribusi sapi. Tiba-tiba sapi yang punya nama. Atau karena bentuknya mirip matanya sapi? Gak ada juga ya. Maksa. Jadi walaupun mata sapi itu ada di mana-mana, mungkin sudah mendunia mungkin ya sebagai satu masakan ya. Mata sapi ya paling mudah membikinnya kan. Iya, telur ceplok. Telur ceplok itu kan. Tapi apakah di Jawa juga mata sapi namanya? Iya. Beli, ya kan? Iya, mata sapi. Dan orang tahu kalau mata sapi itu ya telur ceplok itu. Mata sapi. Dan lalu orang Banjar membuat peribahasa ini. Ayam nang mahajan, sapi nang ampun ngaran. Jadi itu rupanya di dalam kehidupan ini banyak sekali antara yang berjuang dengan yang mengklaim sebagai pejuang.
Itu dua orang yang berbeda. Ya. Yang satu benar-benar berjuang. Ada yang berkeringat ya dengan segala macam upaya. Ada yang tidak berkeringat sama sekali tapi mengakui bahwa itu hasil jerih payah dia. Nah, dalam kehidupan banyak sekali itu terjadi rupanya. Yang berjibaku habis-habisan mengerahkan pikiran, tenaga, segala macam itu anak buah, ya kan? Yang dapat nama baiknya bosnya. Iya kan? Itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi kan. Bahkan si anak buah tadi itu tidak pernah disebut-sebut. Karena anak buah ya. Karena hanya anak lagi buah. ya kan. Nah itu masih mending tuh di dalam dunia akademis juga. Ada Nanti juga. Arif akan menceritakan misalnya banyak sekali kan karya-karya orang lalu kemudian dicaplok begitu saja yang disebut dengan plagiat itu kan. Iya. Atau pernah punya pengalaman gini, apakah ini juga bisa masuk di ungkapan ini apa tidak, Bang Nurhalis Majid? Misalnya kita dulu kan pernah ya kerja kelompok gitu kan, yang ngerjain satu orang tapi namanya semua masuk gitu. Nah itu misalnya kan Ya, boleh juga kelompok 5 misalnya ada 6 orang atau 7 orang. Tapi ya, itu yang kan dia masih satu. mending karena Dimasukkan nama dia masih ada di dalam Iya. kelompok itu. Kalau ini enggak ya? Kalau ini nggak sama sekali, sama seperti telur mata sapi itu di mana ayamnya Nggak hilang ada. sama sekali kan? Enggak ada, Ya kan? bener-bener enggak ada kontribusi ya. Oke. Apa namanya? Tiba-tiba sapi yang tidak punya apa-apa tadi itu kan langsung mendapat sesuatu. Nah, jadi dalam kehidupan ini ternyata sering sekali terjadi seperti itu. Iya. Orang antara siapa yang berjuang, siapa yang menikmati, siapa yang mendapat nama baik, segala macam itu belum tentu segaris lurus. Orang yang berjuang bisa jadi justru dilupakan, yang Ini tidak berjuang justru Dapat naik ya. panggung, dapat tepuk tangan. Nah, begitulah. Ini sapi nggak tahu diri apa gimana ya? Arif bagaimana melihat Silakan itu? Arif? Bang Arif. Iya, ini menarik ya Mbak Eli ya tentang ungkapan inilah hayam yang mahajan, sapi yang ampun ngaran. Tapi sebentar, kok ya dapet aja gitu loh Bang Nurhalis Majid nih? Memang, Enggak maksudnya memang ada di tengah-tengah masyarakat iya, itu kan ungkapan itu. pilihan apa ya, kata-katanya tuh bagus ya. Terus kalau misalkan kita angkat di Bajang Kurah itu selalu ada hal baru gitu ya, bikin ini gitu ya, ada aja gitu ya. Baik, silakan Bang Karena Arif. ini ungkapan itu memang umum muncul di masyarakat kan. Oke. Pertama kan itu Mbak Iya. Eli. Hayamnya mahajan yang sapi ampun ngaran ini kan saya juga sering Sering juga, mendengar ya. ungkapan ini karena lumayan familiar lah. Tapi mungkin kita bisa ngelihat bahwa ungkapan ini barangkali munculnya bukan ungkapan yang zaman bahari banget ya lah. Enggak. Karena kan sudah terutama tentang ini kan berkaitan sama budaya kuliner juga loh. Ada telur mata Ceplok sapi, tadi. telur Iya. ceplok, telur mata sapi. Tapi orang Banjar tuh kan nyambatnya hintalu mata sapi. Iya. Kadang dah hintalu ceplok aja lah. Iya, Ceplok beda. tuh kan Cuman Bahasa- beda bahasa penyebutan ceplok ini orang ya. Jawa itu. Tapi istilahnya kan merujuknya tetap sama. Oh ya, kalau Pian tadi mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang familiar. Saya mungkin juga sering bersinggungan langsung dengan ungkapan ini Bang Nurhalis Majid. Tapi ungkapan seperti apa dalam bahasa Banjarnya ya baru dapat malam ini. Hayam nang mahajan sapi Sapi yang- dapat ngaran. Iya. Wah, nanti kalau ada kejadian yang seperti ini, kita tinggal sebut aja Mas Bayu ya. Pelajaran Bajang Kurah gitu. Silakan. tadi. Karena kan memang kalau bagi orang Banjar, hintalu yang digoreng tuh udah hintalu besanga. Intalu besar. Hintalu basanga. Lalu kemudian orang mungkin membedakan loh anak basanga yang badadar kah, Iya. anak basanga yang Mata ceplok sapi. kan di mata Ceplok aja, sapi. ya. Mata sapi kah? Bahkan telur kan kada disebut juga. Olah kan mata sapi ya. Nah Ya. itu kayak itu. Jadi telurnya sudah Enggak, bener-bener ayam ditinggalkan ya. benar-benar ayam ditinggalkan. Nah, ini tadi yang menarik kan ya, coba Bang Majid kan ungkapan ini menggambarkan tentang orang Banjar itu ternyata ada yang ketujuh mengaku-ngaku ya pokoknya lah. Nah itu ada istilah Banjar Mengklaim kalau sekarang. mengklaim ya, Mengklaim. mengaku-ngaku lah ampunnya kalau miliknya. Bahkan misalkan di dunia akademik banyak lah. Misalkan tadi menulis jurnal, siapa yang menulis, siapa yang meneliti, kemudian diklaim itu banyak. Tapi misalkan contoh sederhana yang umum, misalkan
yang upload di Facebook misalkan, kan ibu-ibu nih ketujuh Facebook Pro misalkan lah. Nah, siapa yang mau ulah konten, habis itu kontennya di-download lah, di-upload ulang, viral, yang upload orang, lalu rame. Oke. Ampunku di aku. Jadi itu salah satu juga, salah satu contoh bahwa jadi sebenarnya kada ada berusaha, kada ada usahanya, tapi lalu kemudian kok inya yang berisi ngaran, ya inya namanya yang muncul. Nah ini banyak di tempat kita. Tapi satu yang menarik menurut Luna, mungkin orang Banjar menariknya ungkapan ini jangan-jangan cuma ada di wadah kita, ungkapan yang menggunakan metafor mata sapi nih. Kalau tahu di daerah lain ada kada menggunakan metafor istilah. Pernah kada daerah lain kepikiran bahwa telur ceplok itu meninggalkan si ayamnya gitu. Bahkan telurnya kada disambat ya. Ulahkan Tapi telur. kalau telur ceplok, sapinya tidak ada. Tidak ada. Telur ceplok kan. Nah, kalau yang ini tadi mata sapi ya. Ulahkan mata sapi. Ulahkan mata sapi. Itu telak bener tuh. Itu sapinya yang muncul, ayamnya tidak ada sama sekali. Tapi ulahkan mata sapi. Ini apa aja? Diolah mata sapi kah, dadar kah? Mata sapi aja. Telurnya kada ada lagi. Karena kalau telur mata sapi itu tidak ada telur mata sapi. Telur aja, iya kan? Nah, lalu setelah diolah hanya ada dua pilihan. Mata sapi atau dadar. Iya kan? yang diaduk-aduk gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kadang ya memang hasil karya seseorang itu justru lebih dikenal lewat pengakuan orang lain. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Asal kita menyebutkan sumbernya, siapa yang membuat segala macam kan. Termasuk kan karena itu kenapa lalu kemudian ada hak cipta. Iya. Nah, itu karena kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Plagiat. Pencipta lagu, penulis lagunya tidak disebutkan misalnya. Tapi yang mempopulerkan atau penyanyinya lebih dari pencipta lagunya. Itu dapat royalti. Nah itu. Kaitannya ya. Nah, penulis yang paling banyak mengalami ketika dia upload tulisannya langsung diambil, di-copy, dihilangkan namanya. Nah, untung sekarang itu ada sistem yang bisa melacak apakah tulisan itu plagiat atau tidak. Iya. Kalau sebelumnya susah sekali kalau yang manual dulu tuh. Bagaimana kita melacak bahwa ini plagiat atau tidak ketika sebelum zaman komputerisasi, itu tidak bisa. Sekarang sudah lebih gampang. Sekarang sudah lebih gampang. Berapa persen nih plagiatnya nih ya? Ketahuan ya. Bahkan kan ya termasuk pikiran-pikiran seolah-olah itu pikiran dia padahal dia mengambil pikiran orang lain tanpa menyebut sumbernya. Mestinya kan disebut sumbernya kan. Kalau menurut disebut Al-Ghazali, kan disebutkan. Menurut Arif, itu disebut itu sumbernya tuh karena itu hasil pemikiran orang. Ya, tapi kalau dia tidak menyebut sumbernya langsung mengatakan seperti itu dan orang mengira itu adalah buah pikiran dia, itu kejahatan sebenarnya dia. Kejahatan istilahnya kejahatan intelektual ya, karena mengambil tadi ya. Kalau misalkan itu tetap disebutkan ya kita kan berarti meneruskan. Nah, bos begitu juga, bos pimpinan segala macam misalnya, ketika dia mendapat penghargaan karena prestasi kerjanya padahal yang kerja anak buah. Mestinya ketika menerima penghargaan ini bukan saya yang mengerjakan, ini anak buah saya hanya mengkoordinir, ini jasa Mbak Eli, jasa si Arif, jasa si ini, disebutkan gitu kan, dia melakukan semua upaya-upaya ini. Nah itu memang banyak sekarang yang seperti itu bosnya. Nah tidak itu kan sama dengan si sapi tadi juga kan akhirnya kan. Berarti akhirnya seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga atasan yang seperti itu. Ada yang gabung ini ya. Kita kasih kesempatan ya. Baik, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, lawasnya pian kemana? Pinandu langsung nih. Abah Sopian. Walaupun lawas benar kada gabung. Mudik ka Pian? Mudik tuh muter dikit Mbak Eli. Oh, muter dikit ya. Sebulanan bulan puasa kada dengar. Iya. Terawih sih di. Maklum jangan bulan puasa banyak kegiatan gitu. Iya. Baik. Ini Abah Sopian. Kadang-kadang Abah Sopian. Mbak Eli. Iya.
Tapi sekarang modulasi Pro 4 di sana gimana malam hari ini khususnya? Alhamdulillah bagus. Bagus malam sudah ya. ini. Oke. Ya. Hayam nang mahajan sapi nang mendapat ngaran. Ampun ngaran. Nah, ulun panur halisai Mm-mm. jadi ingat zamannya pabrik gula Mm-mm. di Pelihari. PTP ya. Nah, Mm-mm. waktu itu abah di tubuhan yang dari Jawa Timur itu kan minta olahkan alat bisa menabang tebu. Mm-mm. Lalu abah menciptakan parang tapi ujungnya kayak arit. Jadi abah mengarangnya parang arit. Mm-mm. Parang arit. Oh, yang belengkok sedikit tuh lah. Parang Iya, arit. iya. Mm-mm. Jadi ternyata ada yang menuruti Mm-mm. orang Martapura, kebetulan sepupu abah juga. Mm-mm. Lalu ada orang minta olahkan abah, Pak aja olahkan ya parang nang kayaknya nang kayak mirip Saleh ini nah aja. Mm-mm. Nang kayak apa? Jadi modelnya digambarkan ketawa abah itu olahan aku jam hidin. Oh. Jadi yang berarti- terkenal tuh Saleh, merek Saleh itu padahal yang pencipta hak ciptanya itu abah. Oh Mm. gitu. Mm-mm. Tapi yang terkenal tuh Saleh yang Saleh. di Martapura itu sebetulnya sepupu abah dia aja abah. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan ya orang ku tuntut ya hidin. Mm-mm. Tapi keluarga sendiri ya. Iya. Iya. Heeh. Nah, mungkin gitu maksudnya Iya. iyalah Pak. Iya. Iya, Oke. iya. Baik. Nah, itu aja terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sopian di Plehari. Ternyata ada pengalaman yang sama Iya. juga ya. Itu dah hampir dalam semua karya karena itu ada paten namanya. Nah, jadi karya-karya itu kalau memang hasil pikiran kita, hasil kreativitas kita lebih baik didaftarkan di paten untuk menjaga karya itu. Mungkin dulu belum paham hal seperti ini ya kalau Ya sekarang waktu dulu, sudah sekarang dilindungi karena tadi ada kejahatan intelektual tadi. Orang dengan sangat mudah mengambil karya seseorang tanpa harus memikirkannya. Apalagi zaman AI seperti sekarang ini, AI sendiri tidak menyebut sumbernya. Iya. Ketika kita tanya, lalu dia memberikan pendapat, dia menyampaikan fakta-fakta apa segala macam, tapi dia tidak menyebutkan sumbernya, dari mana dia dapat sumbernya. Oke. Terus bagaimana kita menyikapi seandainya mungkin ketika ada usaha kita, ada karya kita yang kemudian diklaim oleh orang lain, Ya bisa dengan cara menggugatnya. menggugat. Dilaporkan, buktikan bahwa itu karya kita, ya kan? Kita simpan istilahnya tuh apa namanya, bahan dasarnya tadi, Iya. lalu digugat ya, agar supaya orang tahu bahwa itu kejahatan intelektual. Ya, berarti ini sikap yang harus kita lakukan ya. Tapi sebenarnya apa sih menurut pandangan mungkin Bang Arif bisa menyampaikan juga atau Bang Nurhalis Majid ya, yang menjadikan seseorang itu begitu gampangnya gitu mengklaim bahwa ya ini kan kejahatan intelektual, oke, tapi masih banyak pelakunya seperti itu. Iya, kalau sekarang memang masih banyak ya. Tapi sebenarnya gini, itu hal yang paling penting itu kesadaran si Kesadaran, ya. individu, kesadaran individu. Misalkan Ya. kalau individunya orientasinya apalagi duit, ya, Ujung-ujungnya kata duit ini ngali benar. Individu itu yang paling berperan itu ya individu kita sendiri sebenarnya harus sadar bahwa kita Jangan sampai mencuri mencuri paluh orang tuh, nah orang Keringat bapaluh, orang, keringat nah. orang itu kita kita gunakan loh, kita tak pakai paluh orang uyuh, habis itu kita yang nyamannya. Nah jangan sampai itu. Misalnya sederhana, misalnya kami misalnya dalam dunia akademik paling kada apapun sumber itu kan selalu ditekankan sumbernya mulai mana. Disebutkan. Sumbernya, karena yang paling larang itu kan idenya. Iya, Ide gagasan itu ngalih benar, kita harus mengungut lawas saja bakal muncul ide itu kan. Atau orang bahkan harus mengalami ke kamar itu belakang gitu. mongotnya. Ada waktu yang diluangkan pasti ya. Atau mungkin itu kejadian benar-benar menimpa dia gitu kan. Jadi terbitlah ide-ide itu. Jadi sesuatu yang enggak begitu saja hadir. Oh iya, pasti. Tapi orang begitu mudahnya menghadirkan itu untuk meneruskan lagi. Ya, kejahatan intelektual. Seluruh karya tadi ya, karya seni, karya kerajinan, keterampilan, itu
termasuk Masuk semua resep-resep Masakan. kuliner segala macam itu harus dipatenkan. Jadi Iya. bahkan temuan jenis makanan baru, wah itu didaftarkan. Iya. Karena kalau tidak ada banyak yang kreatif yang bisa mengambil punya kita. Kreatif untuk mengambil ya, Iya, bukan bukan kreatif mengolah menciptakan sesuatu yang baru lagi. Hanya ya mengakui tadi ya, Mengakui. mengklaim. Mm-mm. Ikut-ikutan jadi sapi. Iya. Makanya sebenarnya ada istilah inovasi kan. Kita kan misalnya Inovasi. nanti kalau Iya. biasanya kan kalau mau berkarya itu ATM misalkan. Amati, tiru dan Aplikasi. ATM. amati, tiru dan modifikasi. Nah, kan itu kan Amati, tiru, modifikasi. itu kan nggak masalah karena memang dasarnya ada. Oh, kita bikin nasi goreng. Ya. Nah, nasi gorengnya kita bikin, itu sudah ada nasi goreng. Lalu kita berinovasi, bikin nasi goreng ikan asin. Oh, nasi goreng ikan asin sudah ada. Kita bikin misalkan nasi goreng ikan asin pedes level 10 ya kan. Nah, baru ya. inovasinya itu yang harus Modifikasinya dimunculkan. tadi. Iya, Modifikasi, modifikasinya ada perubahan itu. dari Ada sebelumnya ya. perubahan. Itu Tapi kan- sekarang nggak diperkenankan tuh. Itu yang paling kurang kreatif sudah tuh, karena dia hanya mengandalkan modifikasi. Ya. Oh, tapi seenggak-enggaknya ada usaha ya. Nah, Ada usaha. modifikasi Tapi itu- sekarang kayaknya nggak boleh loh. Kalau Masa? nasi goreng terlalu ini, udah mateng soalnya, jadi harus dimatikan. Harus hemat ya, katanya ya. Baik, kita jeda sebentar untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya Bacangkurah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya Bajangkurah. Dan saat ini sudah di menit ke-35 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Bang Nurhalis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim. Di topik kita malam hari ini, Hayam nang Mahajan Sapi Ampun Ngaran. Ini barangkali juga sering terjadi dalam kehidupan kita ya, entah disadari atau tidak. Ketika hal-hal seperti ini terjadi pasti tidak mengenakan ya. Ketika mungkin ada beberapa orang yang ada di ruangan ya, kita yang bawa cahaya terang, tapi tiba-tiba orang mengakui, wah, ketika kita menulis seperti halnya Bang Nurhalis Majid ya, mungkin juga pengalaman pribadi, ternyata juga ini diklaim oleh orang lain, atau Bang Arif Rahman Hakim yang memang dekat sekali dengan dunia akademik begitu ya, entah itu membuat jurnal, laporan dan lain sebagainya. Tapi ini juga dengan gampangnya, dengan mudahnya orang mengakui sebagai karya orang lain. Ini bukan perkara sesuatu yang mengenakan, tapi karena idenya itu mahal ya. Ini yang kadang tidak disadari, kalau mungkin faktor utamanya tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah uang ya. Apakah seperti itu saja alasannya, uang, atau ada kepuasan lain ketika mengakui atau mengklaim karya orang lain, Bang Nurhalis Majid? Ya, sebagai kejahatan apapun alasannya tidak boleh ya. Ya. Mau alasan uang, mau alasan ingin mudahnya saja ya, mau alasan kepepet misalnya, itu tidak boleh. Yang paling elok itu adalah menyebutkan sumbernya. Kita tidak ada masalah mengambil pendapat orang lain itu. Bahkan misalnya untuk tulisan jurnal seluruh alinea misalnya pendapat orang lain tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan tidak ada pendapat dia sama sekali. Hanya, iya kan? Hanya benar rangkuman. Bener ini hanya meneruskan merajut ya. pendapat orang lain misalnya pendapat ini. Nah, silakan Anda pikirkan sendiri misalnya terakhirnya begitu kan. Iya. Itu boleh aja. Boleh. Nah, selama disebutkan selama disebutkan sumber-sumber pendapat-pendapat itu. Tapi nih jauh sebelum ada paten, jauh sebelum ada hak cipta, orang Banjar sudah punya peribahasa ini yang menggambarkan bahwa satu karya itu satu jerih payah, satu hasil pemikiran, satu hasil kreativitas harus dihargai. Tidak boleh dilupakan orang yang sudah berkeringat, berpaluh-paluh tadi Jar Arif mengupayakan itu atau menelorkan itu.
tiba-tiba hilang namanya, itu menyakitkan sekali itu sebenarnya. Iya kan? Baik, ini menyakitkan. Tapi kalau misalkan harus memilih di antara dua nih ya, seberapa penting pengakuan publik dibandingkan dengan kepuasan pribadi dalam berkarya? Bagaimana dia bisa puas kalau pengakuannya tidak ada, ya kan? Nah, karena ketika dia mengeluarkan pikiran, pendapat, ya kan? Nah, agar supaya orang tahu bahwa itu pendapat dia, nah harus ada ya kesaksian lah dari orang lain. Oh, ini pendapat seseorang. Nah, itu karena kan pasti ya banyak orang mungkin menginginkan namanya itu abadi, pemikirannya itu abadi ya. Walaupun ada pencatat yang lebih adil yaitu Tuhan misalnya ya. Iya kan, pencatat yang lebih adil Tuhan kan. Tuhan tahu bahwa itu mencontek sebenarnya karya Arif itu mengklaim-klaim aja. Nah itu Tuhan itu dah. Tapi kan sebagai satu satu makhluk sosial, greget juga, gemes ya. Nah, poinnya di sini adalah pada soal penghargaan. Orang ingin dihargai, gitu. Karena kalau pemikiran dia itu tidak dihargai, kebalikan dari dihargai sebenarnya dilecehkan orang itu. Karena ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Betul. Apalagi kalau mungkin yang mengklaim ini juga faktor penunjangnya ya komersil tadi ya. Wah, itu lebih menyakitkan lagi itu ya. Karena kan segini, Mbak, selain komersil kan sebenarnya selain materi duit lah, kan sekarang itu juga popularitas. Betul Orang sekali. kan mencari popularitas kan. Nah sebenarnya ketika kita yang berkarya itu kan kita pengen menyebarkan gagasan kita ataupun pengetahuan yang kita miliki kan. Betul. Yang kita bikin melalui karya, apapun karyanya, baik tulisan maupun seni. Tapi kemudian ketika gagasan kita itu diklaim oleh orang lain, nah itu yang tadi walaupun hanya Tuhan yang tahu, tapi yang namanya kita di manusia. Tapi rasanya ditikung nggak sih Bang? Iya kan? Ya kayak kalau ditikung bukan sih ditikung lagi, ditendang, dirampas itu. Dirampas terang-terangan ya. Dirampas, diambil gitu ya. Diambil milik orang lain itu diambil. Nah, karena itu kan hak cipta namanya kan. Hak seseorang mencipta lagu, dia membuat karya seni, melukis segala macam itu kalau orisinil dia temukan lukisan itu atau karya itu atau lagu itu atau karya-karya lainnya termasuk tulisan, maka itu sebenarnya hak dia untuk mengakui bahwa itu buah pikiran dia. Ya, tapi mungkin ada kayak gini misalnya, kalau kita misalkan menelusuri kasus-kasus yang mungkin pernah ada gitu ya, Bang Nurhalis Majid, Bang Arif, dulu ketika belum di tangan ini misalnya gitu kan, walaupun dia memang bukan yang punya hak menciptakan seperti itu, tapi dia mempopulerkan. Nah dulu ketika belum di tangan ini biasa saja, nggak terkenal, nggak populer gitu ya. Begitu di tangan ini mungkin populer. Nah baru kemudian ternyata pemilik yang karya aslinya muncul. Nah itu seperti apa? Memang harus disebutkan sumbernya. Tetap ya. Karena boleh-boleh saja misalnya karya Arif, lalu kemudian saya yang mempopulerkan, tapi saya harus menyebutkan sumbernya. Kalau ini menghasilkan uang, nah saya harus berbagi dengan pemiliknya tadi tuh. Itu konsekuensinya. Harusnya kalau menurut aturannya seperti itu ya. Ini kadang kalau udah urusan duit kan repot ya. Iya itu yang lalu kemudian menjadi kejahatan sekarang ini. Bisa dilaporkan, bisa ditangkap, bisa diproses. Nah karena itu si pemilik tadi harus membuktikan bahwa itu punya saya, karena dia yang menggugatkan. Nah itu. Ya. Berarti ada prosedur yang dilakukan ya. Kalau misalkan ini sebagai orang awam nih ternyata punya karya atau punya hak gitu ya, entah itu di seni, di tulisan dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin di kerajinan, termasuk juga resep-resep masakan. Ketika mungkin saya ini mau mendaftarkan hak paten saya gitu, tapi belum apa-apa sudah ada yang mengklaim. Nah apa langkah-langkah yang harus saya lakukan nih Bang Nurhalis Majid? Di dalam sistemnya ada kok, di ada dalam Jadi kalau misalnya seolah-olah kita ya yang merasa pertama
setelah dilacak di dalam sistem paten itu enggak, katanya ini sudah ada orang yang mempatenkan ini. Nah, kita akan gagal tuh di dalam proses itu. Gugur berarti ya. Telur ceplok tadi misalnya ya, kita klaim ya, oh enggak ini sudah ada nih, sejak zaman Belanda sudah ada ini. Itu. Mungkin dia aja yang baru. Tapi kan ini tadi kalau misalnya kita mau mendaftarkan ke paten kan memang harus ada kan, harus ada misalkan nama kah atau barangnya mau dipatenkan atau yang dihak ciptakan. Nah, yang menjadi persoalan itu banyak sekali orang itu kan kadang mendaftarkan itu, lalu kemudian datang tiba-tiba orang baru mengaku. Nah, ini mungkin orang baru itu yang menjadi pendaftar hak ciptanya, tapi persoalannya sejujurnya adalah tentang etika atau moral. Nah, ini yang mencurinya itu kan di situ, walaupun misalkan menjadi pendaftar pemilik secara administrasi, ya, tapi kan ada etika bahwa yang membilang pun orang, atau misalkan secara moral ini mencuri, tapi apa yang dicuri yang dia daftarkan. Nah, ini persoalan, ini kemudian tergantung ke kitanya. Ya tuh. Hati Kayak Sasirangan nurani misalnya. Hati nurani berarti ya. Kayak Sasirangan, itu kita tidak bisa mempatenkan lagi karena Jepang sudah duluan mempatenkan. Namanya Shibori. Ya, Sasirangan ya. Itu sudah entah kenapa kita terlambat sekali ya sampai Jepang. Nggak bisa digugat tuh Bang. Nggak bisa karena dia yang duluan mempatenkan. Nah, buktinya apa? Itu ya. Tempe misalnya, tempe kan juga kalah juga kita. Sudah ada yang mempatenkan duluan. Berarti tinggal jenis kuliner apanya yang dari tempe yang harus diiniin ya. Nah, itu kan paten, hak cipta segala macam itu bagian dari sistem perlindungan atas karya orang lain. Dan lalu kemudian kalau di dalam dunia akademik ya, kalau terjadi pencurian karya intelektual itu kejahatan luar biasa. Itu bukan kejahatan biasa-biasa saja. Kalau ketahuan selingkuh belum tentu dicopot profesornya. Tapi kalau misalnya dia plagiat ya, karyanya palsu, itu karya orang lain, dicopot profesornya. Iya. Beda ininya ya. Karena itu mengangkangi intelektual dia sendiri. Nah, ini sanksinya berat sekali sebenarnya itu. Yang dipertaruhkan ini itu berat ya. Iya. Jadi pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari pengalaman ketika karya kita tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya? Pelajaran yang bisa kita ambil sebelum kita mungkin ke atas mengklaim dan lain sebagainya. Kalau karya kita berkarya ya Mbak ini ya, kalau menurut saya itu kan apakah kita jerah? Proses ya, proses. Apalagi kita itu punya passion di hal tersebut, itu kan proses. Misalkan ada seseorang yang tertarik untuk mengkaji tentang orang Banjar misalkan, ya dia mengkaji tentang orang Banjar. Mungkin suatu saat pasti muncul namanya dia. Nah, nama dia tuh pasti muncul selama dia proses. Yang paling penting selama kita berproses berkarya itu jangan sampai ngambil tadi itu. Jadi tetap di jalur dia aja. Di jalur. Gitu. Kalau misalkan tujuannya untuk mencari materi, popularitas, ya mau nggak mau nanti dia akhirnya menyimpang mencari yang viral-viral, yang viral atau lagi topik apa lagi hangat, apa yang sebenarnya. Nah itu juga persoalan. Yang dia nggak paham kemudian dia melakukan itu. Nah ini yang kemudian karena pengen cepat, pengen popularitasnya naik, sesuatu yang dia nggak paham mau dia lakuin, nah itu kan dia nggak paham, makanya kemudian punya orang apa diambil. Berarti nggak sesuai passion dia di awal. Iya. Yang penting viral, yang penting materi dan lain sebagainya ya. Tapi beda kalau misalkan memang passion dia di situ, mau viral mau apa, dia tetap di jalurnya. Iya. Tapi kan akan menyakitkan juga kalau mungkin nanti akan ketahuan ini ternyata di plagiat orang dan lain sebagainya. Sebenarnya ada sistem alami ya yang melindungi karya-karya tersebut. Ketika orang lain banyak yang sudah mengenali karya kita, tulisan misalnya, karena sudah banyak orang yang menulis, yang membaca tulisan saya misalnya, lalu ada yang mengambil, oh ini mengambil dia nih, karena aku kenal sekali nih susunan katanya, pilihan katanya, gitu ya. gaya bahasanya segala macam, ini dia mengambil nih.
Nah, itu kalau penulis-penulis terkenal, dia akan dilindungi oleh para penggemar-penggemar dia atau para pembaca-pembaca dia. Lagu begitu juga. Jadi sebuah karya lagu akan ketahuan. Karya puisi begitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil membaca puisi Rendra misalnya ya, walaupun tidak disebutkan situ Rendra, bagi pembaca-pembaca puisi Rendra tahu oh ini puisi Rendra ini, karena dia punya pakem-pakem tertentu ya. Nah itu, kalau karya kita tuh sudah terpublikasi di media-media resmi, itu juga bagian dari cara untuk melindungi. Secara tidak langsung, bagian dari cara melindungi. Jadi kalau misalnya tulisan sudah terbit di media resmi, walaupun tidak dipatenkan, tidak diapakan segala macam, media resmi itu sudah melindungi karya kita itu untuk tidak diambil orang lain. Bahkan Bang Majid lah, informasi orang yang mencuri karya kita tuh bisa didapatkan dari teman-teman kita, ketahuan orang juga sekeliling kita yang menyampaikan. Apalagi ke kita. sistemnya sekarang mudah sekali. Satu alinea aja diambil itu akan ketahuan itu tuh siapa sumbernya. Jadi sistem digitalnya ini ya sudah mampu mendeteksi. Iya, jadi ngapain juga main curang gitu ya kan? Udahlah, ayam-ayam, sapi-sapi gitu ya. Jadi wah nggak terasa ya waktunya ya. Tapi ini mungkin juga hal penting Bang Majid dan juga Bang Arif ya, cara kita, karena terlepas dari siapapun kita, pasti juga kita itu adalah orang-orang yang senang berkarya. Terus kita itu kalaupun nggak menghasilkan buku seperti Bang Nurhalis Majid ya kan, atau apa begitu ya, dalam pekerjaan misalnya kita kan juga membaur dengan orang lain. Jadi cara menjaga semangat kita bekerja, cara menjaga semangat kita berkarya begitu ya, meskipun pernah ini mengalami hal yang seperti yang kita bicarakan malam hari ini, kita menjaga semangat untuk berkarya dan bekerja itu seperti apa sih? Misalnya kayak Bang Nurhalis Majid, mungkin juga pernah ya tulisannya mungkin diplagiat orang atau apa, tapi kayaknya Bang Majid ini tetap punya semangat menulis yang konsisten begitu. Seperti apa Bang? Pertama kita harus paham mekanismenya untuk melindungi karya kita. Ya paham kan? Paham mekanisme. Mekanisme sederhana ya dengan mempublikasikan pada media-media yang resmi ya. Itu satu. Ini yang sudah dilakukan. Sudah. Atau misalnya kalau kita tidak ingin dicuri ya, itu jangan dipublikasikan sembarangan. Nah, itu cara amannya. Untuk sendiri berarti. Iya. Atau kalau misalnya tidak dipublikasikan di dalam media resmi, minimal kalau puisi misalnya dibacakan di forum tertentu. Nah, itu juga ketika banyak yang melihat, menyaksikan, mendokumentasikan, itu bagian dari perlindungan juga. Oh, kami mendengar semua itu puisi dia misalnya. Nah, itu ketika ada yang membacakan lagi di tempat lain dan penulisnya diganti, itu sudah kejahatan, bisa dilaporkan, bukti-buktinya sudah ada gitu. Kalau misalkan pihak ketiga mungkin tidak tahu bahwa yang dia ikuti ini ternyata dia mengambil punya orang lain, berarti yang jahat yang mana nih? Yang mengambil pertama berarti ya? Iya kan? Karena menjadikan orang lain yang berikutnya ini, kecuali yang ketiga itu mengambil juga dari yang kedua misalnya. Repot ini ya. Nah itu berantai jadinya Bang. Tetap yang pertama tadi yang menggugat, berarti ini ada dua pihak yang mengambil, iya kan? Ya tetap kena gitu. Kena juga ya. Padahal dia nggak tahu ya, dikira hanya ini, ternyata yang diikutin plagiat juga. Intinya itu pokoknya hiduplah jujur ya, jujur. Susah amat disuruh jujur. Jujur ya kan, jujur. Kalau bukan karya kita, jangan diakui karya kita. Dan sistemnya sudah sangat fair ya. Kalau mau membaca atau misalnya mau mencuplik pendapat orang lain, cukup sebutkan sumbernya, boleh kok, gitu aja. Ide atau apapun karya, tapi ini duit sih masalahnya ya, biasanya duit ya. Menggoda sekali. Tidak sekedar duit, tapi orang yang mencuri itu ingin dianggap
pintar, iya. Padahal memintari. Padahal memintari. Itu ya. karena kepintaran. Ya, gimana Iya. nih pesan-pesannya nih supaya kita menjadi orang-orang yang jujur, orang yang memang mengakui dan ya mengakui karya orang lain adalah karya orang lain. Seandainya pun kita mengikuti, kita tetap mencantumkan bahwa itu adalah karya orang lain. Nah, itu pesannya seperti apa di era sekarang ini yang ternyata orang itu akan lebih mudah ya dengan adanya media sekarang ini menjadi pelaku secara nggak langsung mungkin atau nggak kita sadari kita juga berperan sebagai sapi padahal hayam loh yang mahajan. Nah, silakan Bang Arif. Oke, baik Mbak ini tadi ungkapan ini kan mengingatkan kita bahwa hal yang paling penting itu kita harus jujur, terutama berkaitan sama karya. Ada etika, ada moral dalam hal berkarya itu prosesnya panjang. Yang capek itu sebenarnya bagaimana proses kreatif kita menghasilkan karya, proses kita merenung, memunculkan ide. Proses itu panjang banget. Itu yang kadang muncul. Orang lain kadang kamu melihat karena itu di belakang layar. Proses itu kan di belakang layar, yang capeknya minta ampun itu di belakang layar. Tapi kemudian ketika karya itu lahir, orang baru melihat karyanya. Nah, tapi ketika karya kita yang capek itu diklaim oleh orang, ya setiap orang pasti punya rasa kesel lah sebenarnya. Makanya kemudian ketika kita pun pengen mengambil atau mengutip dari karya orang, mensitasi dari karya orang, tadi harus dimunculkan karena kita harus menghargai tentang proses bagaimana intelektual itu muncul di orang itu. Proses dia berpikir sampai gagasan itu muncul itu harus dihargai, harus diapresiasi. Jangan sampai kita tadi sebagai pencuri, dan itu benar-benar kejahatan intelektual yang paling besar itu adalah yang paling jahat itu ya ngambil karya orang. Ide orang lain. Gagasan pun sebenarnya itu juga banyak. Makanya tadi Bang Majid benar, kalau misalkan kita mau mempublish, carilah publish misalkan tempat yang benar-benar resmi. Bahkan orang-orang itu sekarang juga sebagian orang juga ada yang nggak pengen gagasan dia itu dipublish dulu karena takutnya diambil oleh orang lain. Karena sudah ini banget seringan terjadi ya. Sering banget terjadi, orang kemudian kita ini punya ide, tiba-tiba kemudian kita ceritakan, orang mendengarkan banyak, nanti bisa dicopot. Paste lagi. Nah ini ide itu mahal sebenarnya. Ya kan, makanya kan ketika ada ide dihargai 0 rupiah kan itu kan susah. Iya. Betul ya. Baik. Kasus apa tuh? Kasus Amrus itu ya. Iya itu. Iya, jadi apa yang tidak ingin kita alami jangan lakukan ke orang lain gitu ya. Baik, karena ide, proses itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi singkat saja Bang Nurhalis Majid. Ya, mungkin soal plagiat, hak cipta, paten segala macam itu baru sekitar 30 tahunan ini ya. Orang Banjar sudah punya peribahasa ini yang menyindir bahwa kita harus jujur. Kita tidak boleh mengambil orang lain karena kalau tidak, apa bedanya kita dengan sapi tadi ya? Ada kontribusi. Tidak ada kontribusi, tiba-tiba sapi yang terkenal seantero dunia. Itu jadi lebih baik jujur karena berarti kita menghargai orang yang sudah mengeluarkan karya. Itu jauh lebih terhormat. Jauh ya, Bang, lebih ya. terhormat. Kita mengakui karya orang lain. Kita sebutkan aja, ya kan, kita sebutkan ini karya Mbak Eli, saya hanya membacakan. Ya kan? Iya, tapi alhamdulillah sejauh ini yang paling jauh ya kayaknya ya, nggak ada yang plagiat suara saya, Bang. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dipatenkan juga suaranya. Bukan pakemnya, cara menyiar misalnya. Iya bisa itu. Baik. Terima kasih Bang Nurhalis Majid, Bang Arif ya, selalu sehat untuk nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan bincang-bincang kita, mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga sekaligus pesan ya, menghadirkan kesadaran untuk kita untuk lebih menghargai lagi karya siapapun yang kita akui bahwa ini adalah ide yang baik.
tapi bukan dari ide kita, tidak ada salahnya untuk kita tetap cantumkan siapa awal dari pemilik ide ini, karena proses itu mahal kata Bang Arif ya. Maka kita juga perlu melakukan bahwa apa yang tidak ingin kita rasakan jangan perlakukan pada orang lain. Jangan sampai kita menjadi sapi yang tidak memiliki kontribusi apa-apa tapi tiba-tiba kita mencuplik gitu ya. Apa sih bahasa Banjarnya mencuplik gitu Bang? Mengambil ya, mencuplik ya. Ya mengutip atau menyadur dan lain sebagainya dari apa yang sudah dilakukan oleh Hayam. Terima kasih Abah Sopian dan juga pendengar maupun pemirsa yang menyimak sajian Ragam Budaya Bajangkura ini, hadir untuk Anda setiap Jumat malam dari jam 21 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.